Allah itu membentangkan tangannya. Ini istilah ya, jangan dipahami tangan seperti tangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya, maksudnya membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertaubat. Dibentangkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu siang untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Kalau datang waktu malam juga dibuka besar-besar pintu taubatnya, dibentangkan tangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni atau untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Jadi pintu taubatnya nggak pernah tertutup. Kapanpun kita minta ampun sama Allah, kita akan dapati pintu taubatnya Allah terbuka. Supaya kita dapat ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ya bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat, bersungguh-sungguhlah dalam meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut dengan taubatan nasuhah. Karena pintu taubatnya Allah tidak pernah ditutup. Bahkan di setiap sepertiga malam, di akhir lail, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yanzil ila sama'id dunya. Maksudnya bukan turun berada di satu tempat ya, jangan kita pahami yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia itu sebagai turun seperti kita turun, tapi menunjukkan kedekatan. Waktu itu waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di sepertiga malam itu Allah menyerukan, siapa yang mau bertobat, hal min taib, apakah ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Hal min mustaghfir, apakah ada yang mau beristighfar, mohon ampun, aku ampuni. Hal min talibin hajah, apakah ada yang punya hajat, yang minta, yang berdoa, maka akan aku kabulkan hajatnya, doanya, permohonannya. Jadi kalau kita ini sebetulnya minta, kepingin diampuni dosa-dosa kita, ada waktu dimana bukan kita minta diampuni, tapi kita ditawarin sama Allah Ta'ala. Setiap malam tuh Allah menawarkan, ada yang punya hajat gak? Ada orang yang sakit kepingin sembuh, tapi waktu itu dia tinggalkan. Padahal ini waktu mustajabnya doa. Ada orang punya dosanya banyak, kepingin kalau dosanya diampuni sama Allah, tapi dia melewatkan waktu itu. Di sepertiga malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hambanya, ada yang mau taubat gak? Saya terima taubatnya. Ada yang mau beristighfar minta ampun gak? Saya ampuni dosanya. Ada yang punya hajat gak? Hajat saya besar. Besar mana hajatmu dengan kekuasaan Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apapun yang kau minta bisa diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang malah lebih sepaneng sama usahanya. Kalau saya mau mendapatkan ini, saya harus berusaha gini. Oke, kamu berikhtiar boleh, tapi jangan kau tinggalkan waktu sepertiga malam ini, ketika yang menciptakan segala sesuatu, yang bisa memberikan apa yang kau inginkan dan menahan apa yang kau inginkan supaya tidak sampai kepada dirimu, Allah subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam itu bertanya, hal min talibin hajah, apa ada yang punya hajat, yang minta, yang berdoa, aku ijabahi. Jangan dilewatkan, jangan dilewatkan begitu saja. Orang-orang yang soleh, para wali-walinya Allah itu sampai terkadang bangun malamnya sebelum datang sepertiga malam. Kalau sepertiga malam kita anggap jam 3 subuh, dia sebelum jam 3 sudah bangun. Jam 1 malam, jam 12 malam sudah bangun, sudah menata dirinya, sudah mandi, sudah bersiap-siap dengan pakaian yang bagus. Ketika ditanya, kenapa kok kau bangun jauh-jauh sebelum sepertiga malam? Apa jawabannya? Nggak pantas. Kalau yang mau memberikan kita sesuatu itu datang terlebih dahulu sebelum kita datang kepadanya, sebelum kita siap. Gak pantas kalau saya bangun, saya kan yang butuh ampunan, tapi saya bangunnya terlambat. Yang mau ngampunin sampai nawarin dulu, saya belum bangun. Kalau saya butuh ampunan dengan Allah, saya akan siap sebelum ampunan itu ditawarkan kepada saya. Saya sudah siap, sudah betul-betul menunjukkan kalau saya butuh ampunan Allah, kalau saya butuh daripada ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang soleh. Seperti kita kalau ada butuhnya sama orang, kan kita akan datang tepat pada waktunya, sebelum waktunya bahkan kita sudah sampai di sana. Kalau ada bantuan, bukan kita datang terlambat. Sudah ditanya siapa yang butuh, kita nggak datang, tiba-tiba kita datang terlambat. Walaupun tetap dapat, tapi kan etikanya kalau kita merasa butuh, ya kita akan datang sebelumnya, kita akan siap-siap, kita akan rapi.
Nah ini orang-orang yang soleh sampai segitu mak, cara pandangnya. Gak pantas kalau saya bangun sedangkan munadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerukan dan bertanya, hal min talibin haja, apakah ada yang mau beristighfar, minta ampun, saya ampuni. Gak pantas kalau saya bangun Allah sudah memulai tawarannya. Tapi saya bangun bersiap-siap sebelumnya, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan itu, saya sudah siap dalam keadaan memang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandangnya orang soleh. Kalau kita bukan telat lagi ya, kadang bukan di sepertiga malam, bangunnya setelah subuh, sudah bukan malam lagi. Itu berharap dosa-dosa kita diampunin, itu berharap doa-doa kita diijabahi. Ya kita nggak punya, tidak memperbaiki ini. Kalau kita memperbaiki itu semua, ya insya Allah semua permintaan kita pun akan diijabahi sama Allah. Setiap doa-doa kita pun akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal bangun malam hari, saya nggak kuat tahajud itu. Ya sudah, kalau nggak kuat tahajud minimal 2 rakaat. Nggak kuat sudah suruh wudhu, suruh apa, ya sudah istighfar. Bangun sebentar minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masa istighfarnya nggak kuat? Minimal seperti itu. Jangan sampai bangun di sepertiga malam ke kamar mandi kencing dok, balik lagi tempat tidur. Ini ada waktu Allah mau bagi-bagikan ampunannya, kok kita lewatin kencing aja. Atau kita nunggu bola jam 3 pertandingannya bangun. Kalau disuruh tahajud bilang saya nggak bisa bangun malam, nggak kuat, pagi kerja. Tapi kalau ada pertandingan jam 3 mesti bangun, kan aneh. Kalau yang urusannya sama Allah Ta'ala, dia bilang nggak bisa. Tapi kalau ada pertandingan atau sesuatu yang dia sukain, dia bangun. Kalau kita belum bisa seperti orang-orang yang soleh, minimal bangun di sepertiga malam minta ampun sama Allah Ta'ala. Saya nggak kuat kalau suruh wudhu, duduk di atas sejadah, ngantuknya luar biasa. Ya sebagai pertama bagi pemula sudah kau tidak usah wudhu. Yang penting kau bangun, kau minta ampun sama Allah Ta'ala. Tapi jangan terus kayak gitu, 20 tahun gitu terus. Itu namanya bukan nggak bisa, tapi memang males. Ya ada perbaikan, setelah itu diperbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lebih baik daripada kau tidur sama sekali nggak minta ampun. Yang seperti itu masih lebih baik daripada engkau tidak melakukannya sama sekali. Sayang malam itu malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya, mengabulkan doa-doa hambanya, kita lewatkan begitu saja tanpa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.